Berbuakso Atsawitur warenim Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu ewedem sarum Yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwah tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papat apa sambawa Rahimam pundaria kaksi Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaso dosa Permadat kesamam Om santi santi santi
Monkey Forest, hutan yang berperan untuk ritual agama, juga sebagai tempat pelestarian alam di Pulau Dewata, Bali. Polsek Kuta meringkus komplotan penjamret spesialis wisatawan asing di Kuta, Bali. Pelaksanaan Twin Lake Festival 2017 mundur 1 bulan dari jadwal sebelumnya karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Setidaknya 19 orang meninggal dan 50 lainnya terluka akibat ledakan di konser Ariana Grande di Manchester Arena, Inggris. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Tentunya pagi ini kami akan bawakan berita menarik dan inspiratif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Di Ubud, Bali terdapat hutan monyet yang dikelola langsung oleh masyarakat. Hutan yang dikenal dengan nama Monkey Forest ini juga berperan untuk ritual agama, pelestarian alam, serta salah satu tempat wisata di Bali. Dalam mitologi Hindu, kera atau monyet ekor panjang seperti ini termasuk hewan yang disakralkan. Ada dalam berbagai cerita, salah satunya seperti kisah Hanoman dalam Ramayana. Di Bali sendiri ada banyak tempat yang di dalamnya ada pura sekaligus kera ekor panjang seperti ini. Salah satunya di sini di Mandala Wisata Wanarawana. Wanara artinya hewan hutan atau monyet, dan wana berarti hutan. Wisatawan asing mengenalnya dengan Monkey Forest yang berada di Desa Pakraman, Padang, Tegal, Ubud, Bali. Dalam hutan ini terdapat lebih dari 600 monyet ekor panjang alias Macaca fascicularis. Lebih dari 2.000 wisatawan berkunjung ke hutan ini setiap harinya. Tak sedikit pengunjung yang ingin berinteraksi lebih dekat. Caranya mudah, hanya dengan memberi pisang dan hap, monyet akan langsung hinggap di badan kita. Aduh, deg-degan, lucu, iya. Katanya kalau lagi kayak gini kita nggak boleh panik, justru harus tenang biar merekanya juga nggak kaget. Dan ini kayak dia doyan banget nih makanin pisang-pisangnya. Interaksi pengunjung dan monyet menjadi hal yang sangat diawasi. Kanyaman atau manajemen sendiri, yang pengunjung yang pernah paling repot atau dari manajemennya harus benar-benar di penjagaannya itu dari siapa, Pak? Kapan hari ada Paris itu datang ke sini, kami harus mengawasi dengan ekstra jangan sampai terjadi insiden, karena kalau orang sekaliber dia mengalami sesuatu tentu akan bisa menimbulkan image yang kurang baik kepada Monkey Forest Ubud. Tapi syukurnya dia seorangnya sangat-sangat berani dan sangat friendship sama monyet. Iya. Segala sesuatunya berjalan dengan baik. Oke. Hutan monyet terbagi dalam sejumlah area, salah satunya Holly Spring. Keasriannya membuat kawasan ini menjadi favorit wisatawan. It's just the natural beauty, the colours are fantastic. Of course the monkeys,
Plenty of monkeys around, well behaved, and very photogenic. I think probably all the statues along with the monkeys together, they just go so well. Seperti namanya, di area Holly Spring terdapat mata air yang disakralkan. Ini dia mata air Beji. Katanya air di sini nggak pernah berhenti mengalir sepanjang tahun. Air dari mata air Beji ini juga masih digunakan oleh masyarakat desa adat untuk kepentingan upacara agama. Selain itu ada lagi satu kepercayaan, yaitu kalau kita berdoa kemudian melempar koin, doa kita akan terkabul. Kesakralan hutan monyet terjaga lewat ritual agama. Setiap hari, pemangku agama dan petugas memberi persembahan di pura dalam kawasan. Sesajen berisi bunga dan buah juga diletakkan pada tempat lain yang dianggap suci. Di hari tumpek kandang, masyarakat menggelar upacara bagi para monyet. Tujuannya sebagai bentuk syukur karena keberadaan monyet tersebut memberi perkembangan bagi desa. Hutan monyet juga menjadi sumber pemasukan desa Pakraman Padang Tegal. Secara adat, kawasan ini dimiliki oleh 670 kepala keluarga yang ikut berperan dalam pengelolaannya. Terdapat 93 orang yang bertugas, mulai dari tingkat manajer hingga pendamping di area. Selain monyet, terdapat rusa yang juga dimiliki desa Padang Tegal. Pada acara tertentu, rusa digunakan untuk kepentingan upacara. Masyarakat Padang Tegal terus menjaga kelestarian monyet, salah satunya dengan memberi makan rutin 2 kali sehari. Makanan berupa ubi dan pisang disediakan di sejumlah kandang. Kelestarian kawasan dimanfaatkan peneliti seperti Sophie, mahasiswa asal Inggris yang telah meneliti perilaku monyet selama 1 bulan. I visited Sangay. I thought it was quite nice and open plan. There was a lot of space for the monkeys to hide, which was good for the monkeys, but not as good for the tourists. You don't get the same experience, whereas here it's a lot more interactive. So I think any tourists coming to Bali should probably go to this one. Untuk ke hutan monyet ini, pengunjung dewasa harus membayar Rp30.000, sementara anak-anak Rp20.000. Harga ini berlaku sama baik untuk wisatawan lokal maupun asing. Masyarakat Padang Tegal menggunakan konsep Trihita Karana dalam mengelola hutan monyet di desanya, yaitu menjaga keseimbangan hubungan antara Tuhan, masyarakat, dan alam. Masyarakat berharap cara tersebut dapat berperan bagi wisata dan kelestarian Bali. Putu Diah, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET. Polres Jakarta Utara melakukan olah TKP pesta seks sejenis di Kelapa Gading. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali.
Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Ya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Polres Jakarta Utara mengolah TKP pesta seks sejenis di Kelapa Gading. Polisi tetapkan 15 orang tersangka. Sementara 126 tamu lainnya dibebaskan termasuk 4 warga negara asing. Olah TKP pesta seks sejenis berlangsung Selasa siang di Komplek Kokan Permata Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari hasil olah TKP, pada lantai 2 ditemukan ruang spa yang dijadikan tempat pertunjukan penari erotis. Di lantai 3 didapati bilik-bilik yang diduga sebagai tempat mesum. Berkedok tempat gym, aktivitas menyimpang di bangunan ruko ini diduga telah berlangsung selama 2 tahun. Polisi telah menetapkan 15 tersangka pasca penggerebekan. 7 diantaranya terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja, sementara 8 tersangka dijerat pasal pornografi. 126 tamu yang hadir dalam pesta ini telah dibebaskan, termasuk 4 warga negara asing. Dari yang kita lakukan pengamanan kemarin ini sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian pendataan dan dilakukan cek urin juga negatif sehingga kemarin kita pulangkan. Minggu malam polisi menggerebek pesta seks sejenis di sebuah ruko yang berkedok tempat fitness. Petugas menangkap 141 pengunjung pria dan 3 orang pengelola ruko. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET. Basuki Cahayapurnama memutuskan menerima putusan pengadilan dan mencabut pengajuan banding. Hal ini disampaikan sang istri Veronica Tan lewat surat yang ditulis Ahok dari Rutan Makobrimob. Salam sejahtera buat kita semua. Pada saat kami sebagai keluarga memutuskan untuk tidak banding, Bapak meminta saya untuk membacakan surat ini kepada semua. Rumah Tahanan Depok, Minggu 21 Mei 2017. Kepada para relawan dan pendukung Ahok yang saya cintai, semua mereka yang telah menjalankan proses demokrasi dimanapun berada. Saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami. Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya dalam doa.
kiriman bunga, makanan, kartu ucapan, surat, buku-buku, bahkan dengan berkumpul menyalakan lilin. Saya tahu tidak mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini, apalagi saya. Tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Jika untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara, alangkah ruginya warga DKI dari sisi kemacetan dan kerugian ekonomi akibat adanya unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas. Tidaklah tepat saling unjuk rasa dan demo dalam proses yang saya alami saat ini. Saya khawatir banyak pihak akan menunggangi jika para relawan unjuk rasa, apalagi benturan dengan pihak lawan yang tidak suka dengan perjuangan kita. Sementara itu, di hari terakhir penerimaan memori dan pencabutan banding, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan telah menerima permintaan pencabutan banding Ahok. Kemudian dari pihak terdakwa kemarin mereka datang untuk memasukkan memori bandingnya. Namun tidak berapa lama lagi kemudian kuasa hukumnya setelah ada surat kuasa dari Basuki Cahayapurnama kepada kuasa hukum untuk mencabut kembali permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dibacakan pada tanggal 9 Mei yang lalu. Beralih ke berita selanjutnya, Sandiaga Uno diperiksa KPK untuk kasus dugaan korupsi Wisma Atlet Jakabaring dan pembangunan Rumah Sakit Universitas Udayana. Sandiaga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dudung Perwadi. Sandiaga Uno diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Selasa pagi. Sandiaga diperiksa sebagai saksi untuk 2 kasus sekaligus, yakni dugaan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Sumatera Selatan dan dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana tahun 2009-2011. Dalam kedua kasus ini, Sandiaga diperiksa untuk tersangka Dudung Perwadi, mantan Direktur Utama PT Duta Geraha Indah DGI. Pemeriksaan Sandi terkait posisinya yang saat itu menjabat Komisaris PT DGI. Sandi yakin dugaan korupsi yang telah merugikan negara itu dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya. Pemeriksaan ini malah diapresiasi Sandi. Pemeriksaan ini tidak ada kaitannya dengan urusan politik ataupun dipolitisasi. Kedua, saya menjelaskan tidak ada hubungan sama sekali dengan yang kasus yang sedang berlangsung yang melibatkan PT Duta Geraha Indah. Saya menjelaskan secara rinci dan memberikan keyakinan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut melanggar hukum dan tidak pernah dilaporkan atau mendapatkan persetujuan dari komisaris. Nilai proyek sekitar 120 miliar rupiah, namun diduga negara merugi sekitar 30 miliar rupiah. Sementara dalam kasus pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, PT DGI yang memenangkan proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Keberhasilan itu berkat kerjasama PT DGI dengan Nazarudin. Aditya Mustaqim, Fitriadi Angga melaporkan untuk NET. Polsek Kuta meringkus komplotan penjabret spesialis wisatawan asing di Kuta, Bali. Tunggu saat lagi liputannya hanya di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Nama saya Nikita Triasi, saya UPM NET Bali. UPM itu Unit Production Manager. Tugas UPM itu mengatur budget produksi dan juga surat menyurat kantor.
Di ulang tahun Net Biro Bali yang kedua, semoga tetap menjadi pilihan Semeton Bali. Selamat ulang tahun Net Bali! Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live hanya di Net. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Polsek Kuta meringkus komplotan penjamret spesialis wisatawan asing yang sudah beroperasi di 18 tempat perkara kejadian. Untuk memberi efek jerak pada para pelaku, konferensi pers digelar di depan objek wisata Monumen Bom Bali Legian. Polsek Kuta menggelar konferensi pers penangkapan komplotan jamret di depan Monumen Bom Bali Legian Kuta Selasa sore. 4 tersangka jamret berinisial MS, AD, NPS, dan MS dihadirkan di depan puluhan wisatawan yang sedang berlibur. Keempat tersangka mengaku telah beraksi di 18 TKP kawasan Kuta dengan korban rata-rata wisatawan asing. Komplotan ini tak segan-segan menggunakan senjata tajam untuk mengancam korbannya. Setelah berhasil meringkus seluruh tersangka, Kapolsek Kuta Kompol Iwayan Sumara memerintahkan wajah keempatnya diperlihatkan ke publik sebagai efek jerak. Konferensi pers pertama di depan Monumen Bom Bali pada 30 Januari lalu dinilai cukup signifikan mengurangi kasus jamret hingga 50%. Sangat efektif. Karena apa? Berkat bantuan rekan-rekan media, press release ini juga bisa mencegah terjadinya tindak pidana. Yang kedua, dengan efek jerak yang kami lakukan selama ini, ternyata secara kuantitas jamret menurun. Keempat tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kapolsek akan menindak tegas para pelaku jamret karena sangat meresahkan wisatawan asing yang sedang berlibur di Kuta. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk Net. Dua orang pengedar narkotika jenis sabu-sabu jaringan lapas Kerobokan Denpasar kembali dibekuk di Buleleng, Bali. Satu tersangka merupakan pegawai kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng. Dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu di kota Singaraja kembali berhasil dibekuk oleh jajaran Satres Narkoba Polres Buleleng pada Selasa siang. Dua tersangka yang merupakan jaringan lapas Kerobokan Denpasar ini dibekuk di Sukasada, Buleleng. Polisi berhasil menangkap tersangka pertama yakni KPN alias Puja yang hendak membawa barang haram ini ke salah seorang pengedar lainnya di wilayah Buleleng. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 2 paket sabu 0,20 gram dan 0,30 gram di saku celana tersangka. Barang haram tersebut didapat tersangka dari seorang napi di lapas Kerobokan Denpasar melalui seorang kurir di luar lapas.
Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali memancing tersangka lainnya dan berhasil menangkap satu pengedar yang merupakan jaringan dari KPN. Tersangka adalah KSY alias Landap. Tersangka yang bekerja sebagai pegawai kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran ini telah berbisnis barang haram ini sejak 5 tahun lalu. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi kembali menemukan satu paket sabu seberat 0,15 gram di saku celana korban yang hendak diantarkan ke pelanggannya. Seperti kemarin memang tetap modus operandinya mereka mendapatkan barang dari Denpasar lewat lapas Kerobokan. Hanya kurirnya yang bawa ke sini. Artinya dia pengedar di Buleleng? Untuk sementara dia sebagai pemakai, dia menggunakan sendiri sehingga memesannya lewat orang dari Denpasar. Mereka masih mempelajari jaringannya karena di dalam lapas itu kan kita susah untuk memasuk. Perlu bekerja sama dengan pihak lapas karena kembali lagi sistem mereka sangat bagus. Sementara itu, tersangka KSY tidak mengakui mengedarkan barang haram tersebut. Ia mengaku hanya untuk konsumsi pribadi. KSY pun dipecat dari pekerjaannya sebagai pegawai kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Buleleng. 9 tahun. 9 tahun. Sebagai kontrak. Sudah kapan sih Pak? Dari 2012. Itu beli transaksi gimana dengan napi di lapas tuh? Saya tahu sih. Atas perbuatannya, dua tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 127 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke berita olahraga. Pembalap juara dunia MotoGP 2006 Nicky Hayden meninggal dunia. Nicky Hayden meninggal dunia usai berjuang dari kondisi kritis pasca kecelakaannya 5 hari lalu. Usai dirawat intensif di ICU Rumah Sakit Maurizio Bufalini, Cesena, Italia, nyawa Nicky Hayden tak tertolong. Juara dunia MotoGP 2006 ini pun menghembuskan nafas terakhir Senin waktu setempat. Fans Nicky Hayden pun berdatangan ke rumah sakit untuk berdoa dan berbela sungkawa usai mendengar berita duka ini. Di umur 35 tahun, pembalap Amerika Serikat ini pergi untuk selama-lamanya. Ucapan duka cita berdatangan dari para pembalap MotoGP, mulai dari Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Jack Miller, Cal Crutchlow, Andrea Iannone, begitupun seluruh tim dan pembalap di World Superbike Championship. Sebelumnya, Rabu 17 Mei lalu, Hayden mengalami kecelakaan parah saat bersepeda untuk melatih fisiknya. Ia ditabrak sebuah mobil di perempatan Raffaele Misano. Hayden yang cedera di bagian dada, kepala, dan tulang pelvis langsung kritis dan tak sadarkan diri. Kematian Hayden ini juga menutup babak sejarah pembalap Amerika Serikat. Mantan juara AMA Superbike ini adalah orang Amerika terakhir yang berlaga di MotoGP dan juga World Superbike Championship. Mendiang Nicky Hayden adalah salah satu pembalap berbakat asal Amerika Serikat. Sepak terjang Hayden di MotoGP juga dikenang dunia saat menjadi juara dunia MotoGP 2006 dan mengubur ambisi Valentino Rossi kala itu. Julukannya Kentucky Kid. Membalap di ajang MotoGP tahun 2003, pembalap muda asal Amerika Serikat ini sempat dianggap sebelah mata. Namun, Hayden muda terus berjuang sampai bendera finish berkibar. Tak peduli menang atau kalah, ia terus menggeber laju motornya. Pembalap bernomor 69 ini juga punya gaya balap yang unik. Mengombinasikan style dirt track dan gaya riding yang santai namun tajam membuatnya kian diwaspadai. Puncaknya, konsistensi dan pantang menyerah membuatnya menggagalkan ambisi Valentino Rossi untuk menjadi juara dunia kelima berturut-turut. Meski hanya memenangi 2 balapan, Hayden menjadi kampiun dunia MotoGP 2006. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Hayden tersaingi oleh para pembalap muda yang satu persatu menunjukkan taringnya. Sempat berpindah dari tim Honda ke tim Ducati 2015 lalu, Hayden memutuskan pindah haluan ke World Superbike Championship. Di sini, Hayden tak menurunkan standar balapannya. Ia menjadi pembalap senior yang disegani lawan-lawannya. Sadar fisik menjadi modal utama di balapan motor, ia terus menggenjot fisiknya. Olahraga sepeda menjadi salah satu caranya. Malang, kecelakaan jalanan yang terjadi Rabu 17 Mei lalu menguburkan semangat Hayden.
Berjuang selama 5 hari menghadapi kondisi kritis, nyawanya tak bisa diselamatkan. Nicky Hayden, sang juara dunia MotoGP, meninggal dunia. Sosok ramah, murah senyum, profesional, kini dikenang dunia. Pembalap MotoGP masa kini pun respek dan mencontoh perjuangan dan kegigihannya. Selamat jalan, Nicky. Ya, selanjutnya sebanyak 29 pemain tim nasional U22 mengikuti pemusatan latihan di Pulau Bali selama 5 hari. Fokus pelatih selama pemusatan latihan di Bali adalah meningkatkan kerjasama tim. Skuad Timnas U22 mengawali pemusatan latihan dengan berlari ringan mengelilingi Taman Kota Lumintang Denpasar Selasa pagi. Dari 29 pemain terdapat 2 wajah baru, yakni striker Barito Putra Gavin Kwan Atsit dan bek Arema Bagas Adi Nugroho. Pemain Jong Ajax yang baru saja memperoleh kewarganegaraan Indonesia, Ezra Walian, juga sudah bergabung dengan Timnas U22. Dalam latihan perdana ini, pelatih ingin mengembalikan kebugaran para pemain yang sebagian besar baru saja membela timnya di kompetisi Liga 1, serta untuk proses adaptasi yang lebih cepat dengan rekan lain di Timnas U22. Dalam pemusatan latihan di Bali ini, tim pelatih fokus meningkatkan kerjasama tim dan kekompakan para pemain di dalam lapangan. Yang pasti kerjasama chemistry antar pemain, makanya kita sengaja memanggil pemain yang belum pernah kita panggil supaya mereka bisa adaptasi dengan pemain-pemain yang lain, sehingga ke depan bisa kerjasama bisa lebih baik dan lebih solid lagi. Rencananya Timnas U22 akan menjalani 2 laga uji coba menghadapi Persewangi Banyuwangi dan Bali United. Muhammad Sarudin melaporkan untuk NET. Pelaksanaan Twin Lake Festival 2017 mundur 1 bulan dari jadwal sebelumnya. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pinter. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Mata, mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut, fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, buat panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di NET. Hai guys, welcome to Vegas.
acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Event tahunan Twin Lake Festival 2017 digelar bulan Juni mendatang. Pelaksanaan ini mundur 1 bulan dari jadwal sebelumnya karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pertanian Buleleng akan menggelar kembali event tahunan Twin Lake Festival di Danau Buyan. Pelaksanaan yang sebelumnya telah ditetapkan pada bulan Juni 2017 diundur pelaksanaannya menjadi tanggal 6 hingga 9 Juli tahun 2017 mendatang. Diundurnya pelaksanaan Twin Lake Festival sebagai promosi potensi daerah Kabupaten Buleleng di dunia lantaran bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Diundurnya festival ini pada bulan Juni mendatang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Panitia pelaksana Twin Lake Festival menjelaskan diundurnya event tahunan ini untuk menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa serta Hari Raya Idul Fitri nanti. Diharapkan juga pada bulan Juli mendatang kunjungan wisatawan bisa meningkat karena bertepatan dengan hari libur sekolah. Itu disepakati, disetujui dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ditunda menjadi tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017 dengan lokasi yang sama, Danau Buyan dan Danau Tamringan. Soal kegiatannya masih seperti kegiatan hampir sama dengan tahun-tahun lalu, ada lomba pedau, ada trekking, kemudian makanan, lomba makanan kuliner, lawar dan lain sebagainya, hampir sama dengan tahun yang lalu. Dengan diundurnya pelaksanaan Twin Lake Festival ini pun bisa dimanfaatkan sejumlah komponen yang terlibat dalam pelaksanaan festival ini untuk bisa mematangkan segala persiapan. Twin Lake Festival yang ketiga kalinya nanti akan menampilkan sejumlah kegiatan budaya dan promosi pertanian Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk Net. Tanggal 23 Mei telah ditetapkan sebagai Hari Penyu dan Kura-Kura Sedunia. Nah, karena itu mari kita bersama-sama menjaga perkembangan spesies penyu dan kura-kura supaya tidak punah dari dunia ini. 23 Mei 2000 jadi pertama kali World Turtle Day diperingati. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan dunia bahwa kehidupan beberapa spesies penyu dan kura-kura terancam dan diambang kepunahan. Penyebabnya diantara lain kerusakan lingkungan dan perburuan, juga diambilnya telur untuk konsumsi. Bulan Mei dipilih karena jadi salah satu periode tersibuk bagi para penyu. Di bulan ini, penyu mulai mencari pasangan dan lokasi bertelur di pantai. Hari Penyu dan Kura-Kura Sedunia sebetulnya sudah dicetuskan sejak tahun 1990 oleh American Tortoise Rescue, sebuah lembaga yang bergerak menyelamatkan kura-kura dan penyu dari kepunahan. Di Indonesia sendiri, populasi penyu setiap tahunnya menurun. Berkurangnya populasi antara lain disebabkan banyaknya penyu yang mati karena tersangkut jaring ikan. Salah satu daerah yang memperingati World Turtle Day adalah Bali. Bali Turtle Festival tahun ini digelar konser akustik peduli penyu di Keramas Aero Park Gianyar, Bali. Masih mengenai penyu, hewan satu ini punya memori yang sangat baik. Walaupun sudah mengembara sejauh ratusan mil di laut, seekor penyu dapat kembali ke tempat di mana ia bertelur dan menyimpan telurnya. Tapi bukan itu saja, kami pun punya beberapa fakta unik lainnya tentang penyu. Penyu dan kura-kura merupakan salah satu reptil tertua di dunia. Mereka sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu. Kemampuannya beradaptasi membuat kura-kura dan penyu ditemukan di seluruh dunia, kecuali di Antartika.
Kura-kura dewasa terkecil berukuran 7-10 cm, sementara yang terbesar mencapai 2,5 meter. Jenis kelamin seekor penyu ditentukan oleh suhu sarang tempat menyimpan telur selama 2 bulan sebelum menetas. Pada suhu yang lebih hangat sekitar 28 derajat Celcius, maka akan lebih banyak tuki betina yang dihasilkan. Sementara pada suhu yang lebih dingin, tuki akan didominasi jantan. Fakta menarik lainnya, penyu betina mampu menyimpan sperma sang jantan selama 4 tahun setelah kawin. Sehingga setelah tahun pertama, penyu betina mampu 3 kali bertelur lagi tanpa harus melalui proses kawin. Keberadaan penyu yang semakin sedikit mendorong beberapa relawan untuk melestarikannya dengan mendirikan tempat penangkaran dan konservasi penyu. Berikut adalah beberapa konservasi penyu di dunia yang juga menjadi sarana objek wisata edukasi. Berlokasi sekitar 80 km di utara Port of Lemon, Pantai Karibia, Taman Nasional Tortuguero merupakan salah satu tempat pelestarian penyu yang langka. Selain menjadi tempat konservasi penyu, Taman Nasional yang berada di Provinsi Limon, Costa Rica ini juga merupakan tempat wisata yang ramai dikunjungi. Di sini para pengunjung bisa melakukan aktivitas wisata bersama penyu. Bahkan bisa juga menyaksikan penetasan penyu pada bulan Juli hingga Oktober dan Maret hingga Mei di Pantai Karibia. Selain menyimpan keindahan alam yang menawan, Pulau Tioman, Malaysia juga menyimpan banyak pengetahuan tentang konservasi penyu. Bekerja sama dengan masyarakat setempat, para peneliti dan mahasiswa organisasi Juara Turtle Project berjuang untuk melindungi kelestarian penyu dari para pengembang pantai dan resort. Tak hanya itu, di sini pengunjung dapat mengetahui bagaimana proses pembiakan penyu, melihat penetasan tuki pada bulan Maret hingga Oktober, bahkan bisa berinteraksi dengan penyu tua. The Kosgoda Sea Turtle Conservation Project di Sri Lanka didirikan tahun 1988 yang bertujuan untuk memantau aktivitas penyu lokal. Selain itu juga dilakukan pelestarian sarang penyu dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian penyu. Penyu hijau merupakan spesies penyu yang sering ditemui di pantai berpasir di Sri Lanka. Selain penyu hijau, di sini juga terdapat 4 spesies penyu langka lainnya. Musim menetas penyu di Kosgoda adalah pada bulan November hingga Mei. Bukan hanya penyu, banyak hewan lainnya yang terancam punah karena perburuan. Hal ini mengundang beberapa public figure untuk memberikan perhatian dan bantuannya demi keberlangsungan satwa-satwa liar yang terancam punah. Kepedulian terhadap satwa liar ditunjukkan Nadia Hutagalung. Aktris sekaligus model ini menggagas proyek Let Elephants Be Elephants atau LEAP. Program ini dibuat agar pembunuhan gajah untuk diambil gadingnya dihentikan. Ia pun mendukung program penyelamatan gajah Sumatera lewat WWF Warrior. Tak hanya itu, mantan VJ MTV ini juga menjadi duta Earth Hour untuk World Wildlife Fund WWF di Singapura. Nama lain yang juga peduli pada satwa adalah Pangeran William. Lewat United for Wildlife, Williams melawan perdagangan satwa liar. Badan yang didirikan Williams menyatukan 7 organisasi konservasi yang paling berpengaruh di dunia bersama The Royal Foundation. Tak sampai di sana saja, kepedulian William juga dituangkan dengan kunjungan yang ia lakukan pada pusat perlindungan gajah liar di Cina dan memberikan donasi untuk konservasi harimau Sumatera. 19 orang meninggal dan 50 lainnya terluka akibat ledakan dalam konser Ariana Grande di Inggris. Liputan selengkapnya akan hadir saat lagi tetap di Net Bali. Saya Vera Zenvia, di Net Bali saya sebagai reporter. Menjadi seorang reporter buat saya itu asik, menyenangkan.
Dan tentunya dengan profesi sebagai seorang reporter, di sini saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang baru saya kenal. Dan disinilah saya banyak mendapatkan pelajaran. Karena memang dasarnya saya orangnya kurang percaya diri. Dan dengan menjadi seorang reporter, saya akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan dan tentunya dengan berbagai karakter pula. Di ulang tahun Net Bali yang kedua, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Net Bali. Semoga kedepannya semakin jaya, semakin mengudara, dan tentunya dapat memberikan informasi yang terbaru, terhangat, dan inspiratif. Selamat ulang tahun Net Bali! Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong, buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Setidaknya 19 orang meninggal dan 50 lainnya terluka akibat ledakan di konser Ariana Grande di Manchester Arena, Inggris. Dugaan sementara ledakan merupakan teror bom bunuh diri. Seperti inilah kepanikan yang terjadi di salah satu selasar Stadion Manchester Arena, Inggris. Pasca terjadi ledakan, Senin sekitar pukul 10.30 malam waktu setempat, sesaat setelah Ariana Grande membawakan lagu terakhir. Ledakan terdengar hingga stasiun Victoria yang lokasinya tak jauh. Pihak Manchester Arena pastikan ledakan terjadi di luar gedung arena. Sejauh ini kepolisian Inggris menyatakan bahwa setidaknya 19 orang meninggal dunia dan 50 orang terluka. Dugaan sementara ledakan merupakan bom bunuh diri. We are currently treating this as a terrorist incident until we have further information. We are working closely with National Counter-Terrorism Policing Network and UK intelligence partners. Kepolisian juga menyediakan hotline bagi para keluarga korban. Selasa dini hari waktu setempat, puluhan ambulans berjaga di luar Manchester Arena. Lokasi sudah diamankan polisi. Tim penjinak bom dan anjing pelacak pun telah tiba. Warga diimbau untuk menjauh dari lokasi kejadian dan jalur kereta dari dan menuju stasiun Victoria ditutup sementara. Terkait peristiwa ini, Kementerian Luar Negeri belum bisa pastikan apakah ada WNI yang turut jadi korban dan koordinasi dengan otoritas London masih terus dilakukan. Diharapkan secepatnya Kemenlu sudah mendapat informasi pasti. Sejauh ini kita belum menerima adanya informasi mengenai korban warga negara Indonesia karena sekali lagi pada saat di sini pukul 9 berarti di sana sudah menjelang dini hari. Jadi otoritas London sedang bekerja untuk mengidentifikasi para korban. Berkapasitas hingga 21.000 pengunjung, Manchester Arena diklaim sebagai gedung pertunjukan terbesar di Eropa. Hingga akhir tahun ini sejumlah musisi terjadwal akan menggelar konser di sana. Terletak di pusat kota Manchester, Inggris, Manchester Arena atau yang biasa disebut Man Arena adalah gedung pertunjukan terbesar di Eropa. Mampu memuat hingga 21.000 pengunjung, Man Arena pernah meraih penghargaan di ajang bergengsi International Venue of the Year. Sejak dibuka 1995, sejumlah seniman besar dari segala genre pernah menggelar konser di sini. Di antaranya
Diva Pop Madonna, Justin Timberlake, dan Adele, dan masih banyak lagi. Sebelum peristiwa ledakan terjadi, hingga akhir tahun telah terjadwal sejumlah konser di main arena. Yang terdekat, konser boy band Shake That, band metal Kiss, dan band asal Amerika Kings of Leon. Ariana Grande sempat dikabarkan ikut terluka, namun pihak perusahaan rekaman yang menaungi penyanyi muda tersebut pastikan Ariana baik-baik saja. Sementara di media sosial mengalir deras ucapan bela sungkawa termasuk dari para selebriti dunia. Diduga bom bunuh diri, ledakan yang terjadi usai konser Ariana Grande di Manchester Arena, Inggris mengakibatkan setidaknya 19 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka. Atas peristiwa ini, sejumlah selebriti seperti aktris Bollywood Priyanka Chopra dan aktor Zac Efron turut sampaikan rasa duka. And that's really unfortunate. So my heart goes out to everyone out there, and I hope she's okay, and I hope that her fans and everyone involved is alright. Ucapan bela sungkawa juga mengalir di media sosial, termasuk dari diva pop Katy Perry, Demi Lovato, dan Cher yang juga pernah menggelar sejumlah konser di Manchester Arena. Sementara itu, lewat cuitan di Twitter, perwakilan perusahaan rekaman yang menaungi Ariana Grande pastikan bahwa Ariana dalam kondisi baik-baik saja. Konser di Manchester Arena merupakan rangkaian konser album terbaru Ariana, Dangerous Woman. Selanjutnya, penyanyi 23 tahun ini dijadwalkan tampil di O2 Arena London, lalu Antwerp, Belgia, dan sejumlah kota lain hingga Desember mendatang. Belum ada konfirmasi resmi apakah ledakan yang terjadi di Manchester Arena akan mempengaruhi konser selanjutnya. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di subscribe juga. Saya Gita Natalia, matur suksma, Om Santi Santi Santiom. You got that smile. Can make. I pray to God every day that you keep that smile. You are my dream. There's not a thing I won't do. I'll give my life up for you, 'cause you are my dream. And baby, everything that I have is yours. You let you know that you're always loving, girl. You are everything that I got right now. One day when the sky is falling, I'll be standing right next to you, right next to you, right next to you. Just to have your eyes on little me. That'd be mine forever. And baby, everything that I have is yours. You will never go cold or hungry. I'll be there when you're insecure. Let you know that you're always lovely, girl. 'Cause you are